Tahu nggak? Ternyata kucing itu merupakan wujud benda cair loh. Salah, kucing itu benda padat kok benda cair. Sini, nggak percaya loh ya. Ini aku ada buktinya nih di sini. Seorang pakar asal Prancis bernama Macaulay Fadon membuktikan bahwa kucing adalah benda berwujud cair. Nah, kalau nggak percaya, kucingnya nih nempatin wadahnya kan. Ini kan sifat benda cair. Salah, itu karena kucingnya bergerak-gerak. Coba deh kamu lihat, itu merupakan penelitian dari A.J. Noble. Emang kenapa sih kalau dari A.J. Noble? A.J. Noble itu merupakan ajang penelitian yang berisikan tentang candaan-candaan ilmiah. Jadi siapa yang lucu, dia yang menang. Ya, berarti aku salah dong. Ya emang salah. Nah teman-teman, biar tahu informasinya, yuk kita belajar mengenai wujud zat di video kali ini. Halo sahabat IPA, apa kabar? Perkenalkan, saya Ibu Guru. Bagaimana? Sudah siap belajar IPA tidak hari ini? Pastinya sudah siap dong ya, karena pelajaran IPA menyenangkan. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, baik dari tingkat SD maupun FI, wujud benda itu terdiri dari 3 jenis ya, yaitu padat, cair, dan gas. Kira-kira seperti apa ya sifat-sifatnya? Penasaran? Yuk kita bahas satu persatu. Benda yang pertama adalah benda yang berwujud padat atau yang disebut sebagai zat padat. Zat padat merupakan suatu benda atau zat yang dapat disentuh maupun digenggam serta tidak mengalami perubahan bentuk dan volume saat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan zat padatnya itu adalah batu kecil, maka pada saat batu tersebut kita pindahkan dari meja ke gelas, ya, bentuk dan volumenya akan tetap dan tidak berubah ya. Nah, contoh benda zat padat yang ada di sekitar kita juga banyak loh teman-teman. Misalnya pensil, penggaris, buku, kotak pensil, dan lain sebagainya. Nah, selain sifat bentuk dan volumenya yang tetap, zat padat juga mempunyai sifat-sifat lainnya loh. Yang pertama, gaya ikat antar partikel penyusun zat padat sangatlah kuat. Inilah mengapa zat padat sangat sulit kita patahkan atau kita hancurkan. Dan yang kedua, partikel-partikel penyusunnya saling berdekatan sehingga sulit ditembus dengan air. Kemudian yang ketiga, letak partikel yang berdekatan membuat partikel-partikel tidak bebas. Jadi, kalau misalkan kita lihat dalam bentuk wujud zat padat, ada di gambar sebelah ya. Karena letak partikel saling berdekatan, gaya ikatnya kuat, sehingga massa persatuan volume zat padat sangatlah besar. Nah, massa persatuan volume ini bisa kita kenal sebagai massa jenis atau dilambangkan oleh rho. Rumusnya seperti di samping. Selanjutnya adalah benda yang berwujud cair atau yang disebut sebagai zat cair. Zat cair merupakan zat yang dapat disentuh namun sulit kita genggam serta bisa mengalami perubahan bentuk tergantung dari bentuk wadahnya ya. Jadi, semisalnya adalah air. Maka, pada saat air kita pindahkan dari botol ke dalam gelas, maka kita lihat bentuknya akan berubah ya. Bentuk airnya ini dapat disesuaikan dengan bentuk wadahnya. Dan tadinya menyerupai botol, sekarang bentuknya menyerupai gelas. Namun, kalau kita perhatikan pada zat cair ini, walaupun bentuknya berubah, saat kita pindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain, ternyata volume zat cair saat dipindahkan itu tetap dan tidak berubah ya. Contoh dari zat cair yang ada di sekitar kita juga banyak loh. Misalnya susu, minyak, sirup, dan lain sebagainya. Nah, selain sifatnya yang mengalami perubahan bentuk, namun volumenya tidak berubah atau tetap saat dipindahkan, zat cair juga mempunyai sifat-sifat lainnya loh. 1. Gaya ikat antar partikel penyusun zat cair lemah sehingga mudah pecah. Itulah mengapa zat cair mudah untuk kita pecahkan ya teman-teman. 2. Partikel-partikel penyusunnya terletak saling berjauhan atau renggang sehingga sulit kita genggam.
Yang ketiga, letak partikelnya bergerak dengan bebas dan tidak teratur. Kalau misalkan kita bisa lihat pergerakan pada zat cair, ada pada gambar sebelah ya. Karena gaya ikat partikelnya yang lemah dan letak penyusunnya yang berjauhan, menyebabkan massa jenis pada zat cair akan lebih kecil dari massa jenis zat padat. Nah, yang terakhir adalah benda yang berwujud gas atau yang disebut sebagai zat gas. Zat gas adalah zat yang hanya bisa kita rasakan, tidak bisa kita sentuh maupun kita genggam ya. Serta benda zat gas ini memiliki sifat, yaitu zat gas yang dapat berubah bentuk dan volume saat berpindah wadah. Misalnya, kita memiliki balon karet yang mengembang ya. Tentunya udara yang terdapat di dalam balonnya merupakan contoh dari zat gas, yang dimana bentuk udara atau gasnya itu menyerupai balon ya. Volumenya pun juga mengikuti volume dari balonnya. Nah, kalau misalkan udara dalam balonnya itu kita keluarkan ya, maka udara yang ada di dalam balon tadi akan membaur dengan udara yang ada di luarnya. Namun pasti tidak akan sama lagi ya dengan bentuk balonnya. Begitu pula dengan volumenya, tidak akan sama lagi dengan volume ketika pada saat di dalam balon. Contoh lain dari zat gas yang ada di sekitar kita juga banyak loh. Contohnya misalnya uap air, gas oksigen, dan gas nitrogen, dan lain sebagainya. Nah, selain sifat yang mengalami perubahan bentuk dan volume saat dipindahkan, zat gas juga memiliki sifat lainnya juga loh. 1. Gaya ikat antar partikel penyusun zat gas sangatlah lemah. Inilah yang disebabkan gas tidak dapat kita sentuh maupun kita genggam, tapi dapat kita rasakan. Yang kedua, partikel-partikel penyusunnya terletak saling berjauhan, sehingga hampir tidak mungkin kita genggam. Dan yang ketiga, letak partikel yang saling berjauhan membuat partikel bergerak bebas dan sangat tidak teratur. Kemudian, karena letak partikelnya berjauhan dan daya ikatnya sangat lemah, menyatakan bahwa massa jenis zat gas menjadi lebih kecil dibandingkan dengan zat padat maupun zat cair. Nah, teman-teman, itulah sifat-sifat dari wujud zatnya ya, yaitu pada zat padat, cair, dan gas. Jadi agar lebih mudah kalian mengingatnya, Bu Guru akan merangkum sifat-sifat wujud zat ke dalam tabel seperti ini. Oke, nah teman-teman, itulah tadi bagaimana caranya kita sudah tahu mengetahui klasifikasi mengenai wujud zat ya. Selanjutnya, Bu Guru akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik secara online untuk kalian pelajari. Sampai jumpa ke materi IPA selanjutnya.